Nah teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di awal video ya, saya mengalami tragedi. Jadi drone DJI Avata saya itu kemarin crash dan hilang teman-teman. Jadi ke bawah kereta. Ya memang itu murni kesalahan saya teman-teman ya. Jadi saya kemarin tuh nyesing. Jadi pertama tuh saya casing pakai drone rakitan saya 5 inci Raja Wali Kartens. Jadi untuk casing kereta api di daerah Pandan. Jadi arah ke Purwodadi ya, Purwodadi arah ke Pandaan sana. Itu pagi hari mulai jam 5:30 saya udah dapat footage-nya. Terus kemudian jam 6:05 itu ada kereta datang lagi arah ke Surabaya atau arah ke Jakarta teman-teman, kereta Arjuno Express. Jadi mengarah ke arah Jakarta, saya chasing teman-teman. Wah, dapat momen bagus. Terus kemudian saya saya ikuti kereta power loop. Terus kemudian dari kereta kan ke sini ya, saya langsung puter, mau tak ambil, mau saya ngikuti dari belakang. Jadi kayak chasing teman ya, chasing kereta. Biasanya kan kalau chasing kereta kan dari samping gitu. Saya memang sengaja dari belakang. Dari belakang, di depan itu kan rencana ada jembatan teman ya, ada jembatan di bawahnya tol itu ya, jalan tol Malang Pandaan. Itu saya mau ikuti dari belakang. Terus kemudian di belakang ternyata ada anak kecil 2 cewek ya. Dada gitu, tak deketi teman-teman. Nah, tak deketi. Saya sebenarnya udah tahu ya, kalau di belakang, paling belakang sini di gerbong kereta itu ada turbulensi. Jadi kayak angin dorong gitu ya, set gitu ya teman-teman. Lah ternyata terlalu deket lah teman-teman. Baru turunnya kan dari atas ini, mau tak turunkan gini, langsung lah ketarik. Ya namanya kaget teman-teman. Ini kelotek dan crash. Waktu itu langsung tak pencet brake, sudah telat. Dia langsung posisi drone-nya tuh gini teman-teman ya. Turunnya tuh langsung, ini kan gerbong ya, nempel gini, jadi posisi gini kalau salah ya. Jadi mungkin entah itu mesinnya sudah mati atau belum, pokok posisi gini, tapi dia semakin lama semakin turun gini teman-teman. Nah itu masih connect, karena kereta kan masih jalan lurus ya, itu masih connect. Saya coba ganti mode, terus kemudian saya arming lagi nggak bisa, saya turtle mode nggak bisa, bla 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 nggak bisa, akhirnya disconnect lah karena jalur keretanya melengkung gini. Terus sudah disconnect. Waktu itu saya sama Mas Edi nerbangin 2 Avata ya, Avata 2 itu ya sisa ini teman-teman, sisa Google 3 ini sama remote RC3 yang kebetulan sekarang dipinjam Mas Dimas Malang Hobi ya. Sisa ini udah tak cari, itu kan pagi jam 6:15 sampai jam 8:30, 9 udah tak selusuri sampai 3 km, tanya ke petugas kereta api stasiun terdekat. Ditanyakan petugas, kebetulan ada yang petugas yang di rel itu teman ya, ngecek rel jalan kaki itu juga saya minta tolong tanya. Sampai sekarang itu udah sekitar 2 mingguan ya, 2 mingguan hampir 3 minggu itu masih belum ada kabar ya. Kemungkinan besar itu dia di belakang di bordes itu, terus kemudian mungkin ada hentakan segala macam, dia jatuh karena udah kontak di stasiun Bangil nggak ada, di stasiun Gubeng juga nggak ada petugas yang di sana juga sudah terakhir tuh di gerbong paling terakhir itu nggak ada. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah jatuh, terus kemudian karena melewati beberapa jembatan sungai, dia jatuh ke sungai, hilang. Ada kemungkinan lagi dia jatuh, terus kemudian ada orang lewat diambil, nggak tahu. Terus kemudian ada kemungkinan lagi drone-nya ke bawah sampai Jakarta, sampai mana saya juga kurang tahu. Sampai sekarang masih belum ada kabar. Nah di sini kok judulnya seperti itu ya. Ya memang ini pengalaman pertama dan semoga terakhir ya drone saya hilang teman-teman. Jadi kalau dulu hilang ketemu, kalau sekarang ya kemarin habis ada kejadian ya enggak apa-apa, mau nggak mau ya diikhlaskan, mau gimana lagi teman-teman. Namanya juga hilang ya, udah hilang mau diapain lagi ya barangkali nanti, karena drone ada Mas siapa lupa namanya. Itu juga kemarin pas waktu terbang di Merapi, itu setelah 3 bulan ketemu teman-teman, ada yang menemukan. Nah, namanya kalau misalkan rezeki ya nggak kemana. Ya, oke, terus kemarin akhirnya tak putuskan cari drone only karena masih udah ada remote DJI RC3 sama Google 3. Sampai sempat kemarin tuh saya cari-cari di Tokopedia, di Shopee segala macam nggak ada yang jual copotan segala macam. Ada pun copotan mahal teman-teman, ada yang jual 10 juta, 11 juta, bla 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 lah. Baterai juga masih ada nih teman-teman. Ini juga baterai masih ada 1 set ya.
Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman mau casing apapun itu memang harus mengetahui kekuatan drone. Saya pakai 5 inch alhamdulillah aman ya, karena memang powernya segala macamnya lebih kuat untuk freestyle segala macam, untuk menghindar lebih kuat juga. Kalaupun itu kemarin tuh pas waktu di belakang kereta dia mulai ketarik, saya pencet brake, mungkin bisa selamat teman-teman, karena itu tadi ya namanya nafsu teman-teman. Saya pengen di belakang kereta terus ngelewati terowongan, nanti setelah terowongan saya langsung power loop gitu loh, pengennya gitu, tapi ternyata ya namanya sudah takdir teman-teman. Dan di sini sudah ada DJI Avata 2 lagi nih. Ini yang crash kemarin masih bukan. Ini baru kebetulan dari Mas Dimas. Nah, ditanya, Mas, sampean nggak pengen drone only toh? Loh, ono toh Mas, aku golek-golek gak ono ya Mas. Ono Mas, aku copotan kombu, wah langsung tak ambil teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli drone apapun itu langsung ke Malang Hobi aja ya. Dia prefernya ke DJI sih teman-teman, tapi Vimy juga ada, Autel juga ada, tapi prefernya ke DJI. Ini akhirnya ada, sih, dapat drone only sama baterai 1 teman-teman. Ini lagi tak cas ya. Jadi totali saya punya baterai 3. Terus kemudian remote RC3-nya juga ada, itu dipinjam Mas Dimas. Kebetulan saya juga punya remote ini teman-teman, DJI FPV RC2. Sip. Nah, di sini saya akan coba terbangkan malam hari ya. Saya pengen tahu feel-nya nerbangkan ini menggunakan DJI FPV RC2 sama DJI Google 2. Nih, ini ya DJI andalan saya. Karena untuk layarnya itu lebih bagusan ini. Terus kemudian nggak tahu juga ya, ini antena juga bisa diganti, DJI Google 2 ini bisa diganti. Kalau misalkan memang sinyalnya kurang bagus, itu bisa langsung diganti. Dan kita nggak tahu, nanti untuk di video selanjutnya saya akan bikin konten untuk tes kekuatan sinyal ya. Nanti kalau misalkan remote saya udah dikembalikan sama Mas Dimas, saya akan coba tes kekuatan sinyal di lokasi yang sama. Terus kemudian dengan cara terbang yang sama, kekuatan sinyal penetrasinya seperti apa menggunakan DJI FPV RC3 dan Google 3 VS Google 2 dan RC2. Oke, salah satu cara atau syarat untuk drone DJI Avata 2 ini bisa terkoneksi ke DJI FPV RC2 dan juga DJI Google 2, ini adalah semuanya harus diupdate firmware terbaru teman-teman ya. Karena kalau terbaru, Avata ini nanti langsung ada tulisannya, release note-nya itu dia bisa connect ke DJI FPV RC2, terus kemudian bisa connect ke DJI Google 2 dan juga DJI Integra. Jadi kalau teman-teman sudah mempunyai DJI FPV RC2 dan juga mempunyai DJI Integra, itu bisa langsung beli drone only. Tapi drone only ini belinya sangat susah. Terus kemudian kalau misalkan ada pun itu di luar negeri juga belum masuk ke Indonesia. Itu drone only harganya sekitar 6,9 juta, tapi belum masuk ke Indonesia teman-teman. Oke, ini tadi udah tak binding, udah tak tes, karena ini rumah saya ini di kawasan bandara. Kemarin tadi juga udah tak unlock juga untuk tes ya. Saya nggak terbang tinggi-tinggi, cuma belusukan di bawah aja. Kita akan coba-coba. Karena pada dasarnya setelah saya memakai DJI FPV RC2 dan DJI FPV RC3, itu gimbalnya enak DJI FPV RC3 dan juga lebih ringan. Ini berat gimbalnya, terutama yang sebelah kiri teman ya, stick kiri. Kalau ini sudah tak setting berkali-kali itu masih saya tetap nggak nyaman, tapi lebih simple. Jadi cuma bawa Google 1 remote, sama mungkin nanti pakai jumper segala macam itu sama rakitan. Jadi Google-nya cuma bawa 1 daripada bawa ini kayak gini 2. Yuk sekarang kita coba. Oke, perlu teman-teman ketahui ya, sebelum terbang ini tak informasikan kita akan terbang di lokasi yang sana tuh. Gelap banget nih, drone-nya di sini tuh merah karena memang nggak boleh terbang. Tak unlock dulu ya di areanya bandara. Ini kita akan coba terbang ke sana. Oke, sambil menunggu teman, ini tak tunjukkan sekilas ya. Ini apa namanya, tampilan menu. Kalau misalkan kita mau nerbangkan DJI Avata 2 ini menggunakan DJI Google 2, tadi udah tak lihat, itu sama saja teman-teman. Tampilannya sama saja. Ini sekarang kamu kudrung ya. Oke, udah ngerekam ya. Oke, sekarang kita coba lihatkan untuk tampilannya. Jadi untuk menu-menunya itu memang dia bisa ke kamera ya. Kita langsung ke kamera teman-teman. Ke kamera itu dia bisa 16:9 di 4K 100 fps ya. Sebenarnya kalau misalnya kita ke 4:3, dia mentoknya di 4K 60 fps. Nah, terus kemudian kita settingnya ke 16:9 aja. Oh, karena ini video malam hari, kita coba di 2,7K di 30 fps saja. Terus kemudian kamera dia bisa ultrawide sama normal sama wide. ISO-nya saya pakai Rocksteady aja. Terus kemudian limit ISO-nya dia ke 25.600. Kayaknya lebih gedean kalau misalkan kita menggunakan DJI Google 3 teman-teman. DJI Google 3 itu bisa ke 32.000 apa berapa gitu, lebih gede ya. Yang lainnya sama teman-teman.
nyalanya sama. Oke. Ini tak siapkan dulu biar teman-teman juga tahu teman ya. Oke, kita matikan dulu, ini cabut. Kita santai-santai aja. Oke, agak ke sini. Biar tahu teman ya. Oke. Kita pakai mode akro ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mode apa namanya? Manual sih teman-teman ya. Oke. Manual, sudutnya tak bikin ke berapa? 5 aja ya. Oke. Kita terbang ya. Oke, saya sukanya Avata 2 itu adalah teman-teman, apa namanya, suaranya sunyi. Ini di sini kalau nggak salah ada kabel kabel tukang. Coba kita pelan-pelan aja di sini. Jadi ini video malam hari Avata. Oke, muter-muter gini dan asli enak teman-teman. Jadi tapi memang untuk feelnya tetap enakan pakai kalau saya teman-teman, pakai DJI RC FPV, DJI FPV RC 3 teman-teman. Stick jempol kirinya itu lebih empuk. Kalau ini agak keras, tapi ya lumayan lah. Kalau kita main santai-santai seperti ini lumayan. Oke, karena saya pakai apa namanya, Avata 2, saya berani terbang nggak jauh teman-teman. Nah, kita coba tinggi ya. Gelap teman-teman. Sinyal 50 Mbps ya, gak 60 ya, tuh padang ya. Oke, kalau misalkan terlalu takut kegelapan bisa langsung pindah ke mode normal teman-teman. Ini saya berada di atas kebun ya. Tuh ada kabel loh di situ. Oke, kita terbang santai, bisa di atas. Coba muter-muter ini, ini pakai mode manual teman-teman. Jadi untuk tampilan video tak tunjukkan hasil rekaman ya 2,7 30 fps ya. Kalau ada yang bilang noise banget, ya memang namanya drone FPV malam hari ya mesti noise teman-teman. Oke, kita coba ke sini sedikit. Asli gelap loh ini teman-teman. Asli gelap ini. Oke, mantap. Mungkin ini channelnya kalau tak rubah bisa sampai 60 Mbps ya, tapi ini aja udah cukup sih. Nanti untuk tes apa namanya, tes jarak nanti di video selanjutnya. Landing teman-teman. Enaknya pakai DJI Avata ya kayak gini, jadi nggak perlu khawatir mau landing dimanapun bisa. Oke, dah. Oke, jadi teman-teman, menerbangkan DJI Avata 2 menggunakan Google 2 dan juga remote DJI FPV RC 2 itu kalau kesan saya lebih enakan lebih enakan remote-nya teman ya. Remote-nya lebih enakan di DJI FPV RC 3 karena gimbalnya lebih empuk asli. Kanan kiri lebih empuk, terutama yang sebelah kiri itu gimbalnya jauh lebih empuk. Terus kemudian ringan. Ya walaupun sebenarnya kalau misalkan di bawah sini pakai strap kayak gini ya sama aja sih, tapi feel-nya tuh lebih enakan yang DJI FPV RC 3. Terus kemudian untuk Google-nya saya lebih nyaman pakai ini karena lebih nempelnya ke sini teman ya. Kan saya kalau misalkan pakai Google 3 itu sebenarnya untuk ini nempel ke batuk itu kurang nyaman kalau saya teman. Kalau saya, tapi kalau teman-teman ya saya nggak tahu karena setiap orang beda-beda. Oke, terima kasih. Kalau teman-teman nanti kalau misalkan sudah ada DJI Avata drone only, itu teman-teman saya sih rekomend sih teman-teman untuk membeli drone ini karena ini selain drone-nya simple, terus kemudian safety, walaupun kalau misalkan ada crash itu kesalahan pilotnya sendiri, tapi ini worth it banget. Terbang malam juga bisa, kualitasnya juga bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.